Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel LCTV. Kali ini program khusus Ramadan dan kami mengucapkan dari kru LCTV selamat menunaikan ibadah puasa yang 1441 Hijriah. Dan kali ini program kita akan mengulas masjid-masjid yang ada di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, seperti itu ya. Dan saya juga bersama Mas Bedi, ditemani Mas Bedi untuk mengulas sejarah masjid-masjid yang ada di Kabupaten dan Kota Tegal itu seperti apa, Mas, terutama masjid-masjid yang sudah dari zaman dahulu, yang sudah tua-tua seperti itu ya. Dan kita juga akan mencari informasi dari pengurus masjid untuk lebih mencari tahu lebih detailnya seperti apa, berapa kali direnovasi, dan mungkin banyak nanti akan kita review semuanya. Dan pada kali ini, episode pertama ini di bulan Ramadan, kita mereview masjid dari makam Pangeran Mbah Purbaya. Kita bisa lihat di belakang kami sudah ada masjidnya. Mungkin sekilas Bu Bedi, seperti apa masjid ini? Monggo silakan. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah lisan dan apa yang pernah disampaikan oleh beberapa sejarawan di Kabupaten Tegal, memang masjid ini merupakan masjid yang terbilang sangat tua ya, karena kalau dalam ilmu cagar budaya memang suatu cagar kalau lebih dari 50 tahun itu dikatakan cagar budaya. Ini sudah jelas lebih dari 50 tahun. Sekarang berada di depan Masjid Wali Kalisoka atau sering disebut Masjid Kasepuhan Pangeran Purbaya. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya peroleh, terutama dari keluarga Kalisoka, itu memang masjid ini didirikan pada tahun 1601 atau sekitar abad 17 ya, 1601. Jadi sejarahnya itu ketika selesai pembangunan di Danawari, di Desa Boyu melakukan pembangunan Danawari, bendungan Danawari. Kemudian beliau meneruskan pembangunan yang lain, yaitu pembangunan masjid. Jadi masjid dibangun pada tahun itu juga 1601 oleh keluarga Desa Boyu. Kebetulan menurut cerita yang beredar ya, ini masjid kayu jatinya itu berasal dari desa Jatimulya Baksio itu. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara Masjid Kasepuhan Pangeran Purbaya ini dengan nama Slawi, karena konon ceritanya karena melalui media sayembara yang diikuti oleh 25 itu, maka terciptalah masjid ini. Jadi ada peserta yang namanya Ki Jeduk, yang ternyata itu Pangeran Purbaya mendaftarkan sebagai peserta. Beliau akhirnya berhasil memenangkan sayembara, dan konon beliau yang membawanya pohon jati itu ke Kalisoka ini. Makanya dibuatlah Masjid Kalisoka. Jadi masjid ini merupakan warisan dari keluarga Desa Boyu, Desa Boyu sendiri, Pangeran Purbaya, dan juga Ki Gede Hanggawana yang makamnya di sebelah utara sana. Yang masih dekat di Kalisoka ini ya. Dan menariknya, memang masjid ini juga cukup menarik karena itu sudah dari dulu dibangun dan sampai sekarang direnovasi terus, tapi ada spot-spot yang tidak dirubah. Nanti kita akan lihat ke dalam untuk spot-spotnya seperti apa. Ikuti terus perjalanan kami di LCTV.
Ya, sekarang kita sudah berada di dalam ya, Mas Widi ya. Dan ini ada 2 sumur dan sumurnya itu cukup besar. Mungkin Mas Widi bisa menjelaskan apakah ini masih bagian masjid aslinya atau memang ini hasil renov seperti apa? Ya, kalau sumur ini memang apa ya, tua ya, sumur yang tua. Ini berbarengan dengan masjid ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini bentuknya segi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Jadi mirip kayak apa, seperti ini ya, menaranya. Ya. Dan kalau kita, ini merupakan masjid yang unik ya, karena apa? Karena lain daripada seperti umumnya. Kalau umumnya kan dia 5 segi 4 ya, ini kita enggak. Jadi dia langsung apa namanya, atap masjid langsung atap, terus tangannya kita ke ini, sampingnya ke menara 6 itu segi 6. Jadi kalau kita lebih teliti, sebenarnya ini mirip dengan khas Tiongkok. Kayak mirip Rakute gitu. Bisa dilihat ya, ini memang secara cocok logi ya, hampir mirip. Mungkin ada perpaduan antara budaya Jawa dengan Cina. Jadi arsitekturnya itu lebih kuat, kemungkinan seperti itu. Karena ini jarang sekali masih dijumpai seperti ini. Paling ya di Semarang ada itu, yang apa, menaranya itu hampir seperti ini. Yang segi 6 ya. Iya. Dan ini uniknya di tengah menara ini ternyata sumur untuk berwudu dan bersuci lah ya. Kalau yang ini kemungkinan ini saya belum dapat info ya, yang ini tuh yang asli ya, yang dari dulunya ya. Tapi kalau ini Serambi ini baru depan ini baru sampai sana. Yang asli itu yang di tengah ya. Yang mana dia itu itu asli. Ya mungkin nanti kita lewat sini kita akan lihat yang aslinya seperti apa. Tapi kita sebelum ke situ nanti kita lihat-lihat lagi di masjid ini. Ya, sekarang kita sudah berada di dalamnya lagi. Tadi kita di sumurnya, dan sekarang ini kalau saya lihat mungkin ini Serambi aslinya, Mas Widi ya. Menurut sampean gimana? Memang ini sebenarnya ini apa namanya, sudah lama ya, menarik ya ini buat ini. Jadi yang ini, tapi ini juga inovasi dari zaman dulu mungkin ya, karena memang masjid ini sudah dari 1601 abad ke-17. Mungkin nanti kita akan coba lihat lagi ke dalam, dan kayaknya dikunci ya. Mungkin nanti kita akan tunggu pengelolanya, nanti kita akan bertanya juga dengan beliau mengenai masjid ini, sejarahnya seperti apa dan berapa kali direnovasi, dan apa sebenarnya masjid ini dulunya itu digunakan untuk apa, apakah untuk pesantren atau untuk apa. Ikuti terus perjalanan kami di LC TV. Ya, ini kita juga melihat satu beduk ya, Mas Widi ya. Mungkin bisa jelaskan beduk ini baru atau memang dari zaman masjid ini dibangun? Ya, jadi tadi saya sempat cerita-cerita dengan orang Kalisoka ya, orang sekitaran sini. Saya tanya, konon katanya ada masjid yang dulu sebelum adanya listrik di sini. Kalau pas mau ada bulan puasa itu, mendekati bulan puasa itu sama mendekati Ramadan, mendekati bulan Syawal itu bunyi sendiri. Jadi misalkan besok bulan puasa, iya. Nah subuh tadi itu dia bunyi. Oh, gitu. Itu konon seperti itu. Dan itu Si beduknya? Iya. Dan saya tanya, ada nggak beduknya? Ternyata beliau menunjukkan ini. Oh. Ini memang, tapi saya pribadi kurang tahu. Cuman menurut informasinya inilah beduknya ya ini. Jadi konon katanya dia menurut cerita orang-orang dulu, beduk ini kalau pas mendekati bulan Ramadan dan bulan Syawal itu bunyi sendiri pas subuhnya. Ya, ini cukup menarik karena juga ada
mitos-mitosnya, dan ya nanti kita akan cari lebih tahu. Mungkin nanti kita bisa ke dalam kalau sudah ada pengelolanya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya, ini sekedar tambahan ya, ini cita-cita rakyat ya. Dulu ini masjid beduk ini begini. Nah, kemudian ketika pembangunan masjid di Kota Tegal, Masjid Agung Kota Tegal itu beduk ini minta dipindahkan ke sana sebagai penanda waktu puasa. Nah, namun karena kurang tahu ya secara intinya kalau dipikir secara ilmiah tidak sampai ya, ketika ini dipindah ke sana nyata tidak bunyi kayak di sini. Jadi Dikembalikan lagi ya. Dikembalikan lagi ke sini, dan harapan bisa menjadikan tanda untuk waktu Ramadan. Namun ketika sudah kembali lagi tetap tidak bunyi lagi. Dan akhirnya tidak. Karena sama sekarang ya Tapi masih ada sosok barangnya, wujudnya, jadi kita bisa menikmati dari zaman dulu masih kokoh juga kainnya mungkin tempat rokok. Iya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pengurusnya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di RC TV. Ya, sekarang saya sudah bersama salah satu pengurus masjid dari Masjid Makam Purbaya ya, Pangeran Purbaya. Panjangan namanya sebentar Mas Ali. Mas Ali, namanya Padre Bali. Keturunannya kamu Sanes hanya warga biasa ya. tangga ya. Cuman di sini sebagai pengurus lah, salah satu pengurus. Bilang pengurus ya bukan pengurus ya, hanya jamaah di sini karena rumahnya dekat. Tahun kita kan jamaah itu. Tapi sering azan di sini gitu ya. Ya kalau pas lagi nggak ada azan, saya kadang bersaja. Oh, iya. Tapi kalau untuk sekilas masjid ini, tahulah sejarah dari masjid ini, renovasinya, dari ya kalau ada cerita-cerita apa yang panjenengan pernah dengar gitu. Yang saya pernah dengar sih renovasi cuman yang ini waktu ya memang saya juga ikut andil kerja bakti waktu masih kecil sekitar tahun 95 97 sebelum Yesus Pak Harto. Oh iya, sebelum 98 itu ada ya. Berarti sudah mulai penambahan ya di penambahan. belakang. Tadi nanti kita bisa lihat gambarnya. Kalau untuk masjidnya sendiri berarti hanya yang tadi yang di tengah. yang di tengah. Ukurannya memang segitu besarnya ya. Iya. Mungkin Mas Budi ada yang mau ditanyakan. Kalau ini katanya sering buat apa namanya kayak nyepi jadi gimana Pak? Kalau bilang katanya nyepi, istilahnya itikaf di sini ya. Kalau yang itikaf itu kebanyakan belum masih di masjidnya. Tapi yang sering kalau yang itikaf dulu waktu saya kecil yang waktu ada lampu, kan dia di masjid, tapi bersih-bersih di makam, satu 7 hari sampai 40 hari. Biasanya puasa, kalau orang dulu sih banyak puasa. Nah, Setahu saya. kalau yang di bawah itu kan di tahun itu berarti fungsinya buat apa itu? Di bawah ya waktu sebelum ada corona, kalau yang itikaf tujuannya di bawah. Untuk itu ya. Ya. Cuman karena memang sekarang lagi ada wabah Iya. corona, memang sekarang jarang ya orang Memang yang tidak dibolehkan. sudah tidak dibolehkan ya. Iya. Karena- Tamu pun kalau yang keluar masuk dari jauh, sekarang ya iya yang disepati lah sama makan. Ini kan puntennya kalau beduk yang katanya kuno itu jadi beduk Iya memang cuma satu ya. Kata orang dulu, kalau pas hari subuh dia dulu di Oh, sama itu ya saya pernah juga ceritanya kalau mau mendekati bulan Ramadan kan itu Iya. ya. dulu ada beduk lama sama kentongan yang diisolasi, tapi kentongan Kentangannya cuma sudah aja ya. kalau kentongan itu bunyi, tapi kalau sokat sampai petang, kalau sokat nggak bisa. Oh, berarti bunyinya memang cukup nyaring ya. Nah, kalau yang ini yang di menara ini bawahnya sumur atau memang kolam? Kolam. Bukan sumur ya, tapi sumurnya yang memang sebelahnya itu ya. Karena tadi kita mengira yang di bawah
menara itu sumur, ternyata setelah kita konfirmasi bukan sumur ya Mas Budi ya. Jadi sumurnya di Sampingnya ya. kolam. Mungkin ada cerita apa mengenai masjid ini, lebih apa keistimewaan masjid ini seperti apa? Kalau keistimewaannya dulu, kalau yang itikaf ini niatnya orang baik, istilahnya ingin berbuat syirik lah, istilahnya nggak lurus. Iya. Tahu-tahu tidur di masjid, tahu-tahu tidur di sungai. Oh, langsung pindah ke sana ya? Tahu-tahunya bangun-bangun pindah. Iya. Jadi memang karena masjid itu ya untuk beribadah, bukan untuk meminta hal-hal yang berbau syirik atau meminta kekayaan atau yang berbau syirik yang lainnya. Dan kita pahami juga masjid ini cukup menarik karena di pinggirnya itu, di belakangnya itu langsung kali. Dan mungkin kenapa langsung kali, sejarahnya seperti apa Mas Bedi? Mungkin ada literaturnya atau seperti apa? Kenapa di belakangnya itu kali? Ya, jadi secara umum memang masjid kuno ya, kalau orang Jawa itu bilang masjid wali, memang cenderung tidak jauh dari sungai, karena kan dulu belum ada yang pakai keran dan pakai kanjo ya, jadi identik pakainya sungai. Nggak usah kan pas musim banjir pakainya sumur yang berlubang pakai timbal itu, nah kalau pas musim kemarau pakai air. Jadi memang mencarinya itu dekat mata air atau dekat sungai untuk bersuci ya, seperti itu ya. Kalau untuk ininya atau karena masjid ini kan dipercaya sebagai masjid pertama yang ada di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, karena perkembangan zaman di Kabupaten Tegal itu awal mulanya di sini. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas Budi, ada nggak? Jadi kalau dari kesimpulan yang saya peroleh di beberapa keluarga dari Kalisoka, kayak Pak Kembang dan Mas Selasa itu memang ini Pak dulu di Kalisoka ini memang pusat pemerintahan pertama itu sekaligus pusat perkembangan Indonesia. Karena bukti yang paling bisa kita lihat adalah dengan dari masjid. Seperti kita bisa dikiaskan dengan Demak ya, Demak itu kan ada masjid, dan itu pada di perasaan memang sebagai masjid pasti ada masjid pula jadi perasaannya ya, pemerintahannya ya. Itu contoh sekali kalau misalkan sekarang langsung pusat pemerintahan Awal Kabupaten Tegal. Itu tadi wawancara kita dengan salah satu pengurus atau warga sini yang sering jamaah di sini, dan memang tidak dipungkiri masjid ini cukup tua ya, karena kalau kita lihat literaturnya dari tahun 1601 atau abad ke-17 masuknya seperti itu. Dan bagi para kawan-kawan yang ingin berziarah ke sini ke makam Masjid Buaya atau ingin merasakan sholat berjamaah di sini, selalu jaga kebersihan dan jangan merusak ataupun melakukan hal-hal yang aneh, karena sini sudah masuk cagar budaya ya Mas ya, yang sudah masuk cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah daerah. Untuk itu mungkin ada lagi Mas Widi yang mau ditambahkan? untuk tambahan satu. Di kesimpulannya ini masjid peninggalan secara umum, peninggalan dari Wali Kalisoka dan Kabupaten Tegal, dan statusnya merupakan peninggalan dari dulu para budaya seperti di Hanggawana Kota Nah, di sini sangat jelas sekali memang antara Umaro dan ulama Satu ya. dari pemerintahan ke perkembangan di mana pemerintahan yang berpindah dari Hanggawana yang maka sudah terkenal, dan untuk ulama itu tidak seperti itu. Jadi kalau ulama dan umara saling bersinkron berjalan akan lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin berziarah ke sini atau melihat masjid ini, silakan, dan tetap jaga kebersihan dan bantu channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kami akan mereview masjid-masjid yang tua juga di Kabupaten dan Kota Tegal. Tunggu videonya, dan selamat menunaikan ibadah puasa 1441.
Begitu kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.